Hai semua, pemerintah Indonesia membuat keputusan penting untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Malaysia. Langkah ini mencakup ribuan pekerja yang biasanya bekerja di sektor perkebunan, sektor vital bagi perekonomian Malaysia. Penghentian ini dianggap sebagai pukulan berat bagi Malaysia, mengingat negara tersebut merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang sebelumnya telah ditandatangani antara kedua negara. Lantas, apakah perjanjian yang dilanggar oleh Malaysia sehingga menyebabkan Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke negeri jiran tersebut? Mari kita simak ulasannya pada video berikut ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan bahwa Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Keputusan ini diambil setelah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang telah disepakati pada April 2022 tentang penerapan sistem satu kanal. Ida menyatakan bahwa MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik di Malaysia yang ditandatangani pada 1 April 2022 lalu menyebutkan bahwa penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia harus melalui sistem satu kanal. Namun, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menggunakan sistem lain, yaitu sistem Made Online atau SMO, yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jawatan Imigrasi Malaysia. Hal ini jelas melanggar kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan sistem satu kanal. Penggunaan SMO membuat posisi TKI menjadi rentan terhadap eksploitasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui prosedur pemberangkatan yang benar. Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara penempatan PMI di Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI. Keputusan untuk menghentikan penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Ida menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Ida optimis bahwa hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan produktif dan memberikan hasil yang positif, sehingga kesepakatan dalam MOU dapat diimplementasikan dengan baik. Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya, ucap Ida Fauziah. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani, menilai keputusan pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah sangat tepat karena pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dampak dari pembekuan pengiriman TKI ini dilaporkan oleh media internasional Reuters
yang menyebutkan bahwa pembekuan ini menjadi pukulan terbaru bagi Malaysia yang kini menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Langkah ini dikhawatirkan dapat menggagalkan pemulihan ekonomi Malaysia yang sedang berlangsung. Hermono mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, dengan sekitar setengahnya ditujukan untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur. Sektor-sektor ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing, dan kekurangan tenaga kerja ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan penundaan dalam berbagai proyek industri. Malaysia sangat bergantung pada jutaan pekerja asing yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal untuk mengisi pekerjaan di pabrik dan perkebunan yang tidak diminati oleh penduduk setempat. Pekerja asing ini memainkan peran penting dalam perekonomian Malaysia, dan kekurangan tenaga kerja dapat mengakibatkan dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk pertanian, manufaktur, dan jasa. Dengan adanya pembekuan pengiriman TKI ini, tentunya diharapkan pemerintah Malaysia dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa sistem perekrutan pekerja migran di masa depan akan lebih aman dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.